اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إن شئت سهلا وسهل أمورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا غير الرزايا ولا المفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa hadir di sebaik-baiknya majlis, yaitu majlis ilmu, tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kita berada di sebaik-baik kesempatan, sebaik-baik tempat yang ini tentu bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ditakdirkan dalam kebaikan, kemudian hidup dalam kebaikan, tutup usia dalam keadaan baik, dikumpulkan di akhirat dengan orang-orang yang baik, dan dimasukkan ke tempat yang baik, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita juga masih dalam keadaan sehat walafiat, di mana penyakit corona ini kayaknya belum kelihatan mau hengkang dari Indonesia, jadi masih betah kayaknya. Nah, kayaknya mudah-mudahan dengan barakah fadilah majlis ilmu dan menuntut ilmu Allah, mudah-mudahan segala penyakit termasuk corona Allah jauhkan dari kita. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa qarana wa min sayyi'il asqam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk pengajian, kita sambung. Nanti setelah materi seperti biasa kita tampung sadaksib seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan untuk nanti menjadi tambahan pengetahuan kita semua. Kita kemarin bahas apa ini? Saya lupa ini. Dulunya dikasih kertas amplop atau apa di sini? Akbar. Ya, tanda. Masa di sini udah coretan semua ini, jadi saya juga kelupaan. Nah, kalau nggak salah maksiat ya. Maksiat kalbu ya. Nah, maksiat hati kalau begitu. Nanti kita sudah masuk bagian dari pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yaitu fasal. Jadi fasal ini saya pernah sampaikan dalam sistematika penulisan ya, ilmiah itu nanti kan ada kerangka menulis. Kalau orang mengarang kan ada kerangka mengarang. Jadi fasal itu subjudul, jadi anak judul kedua setelah sebelumnya ada bab. Judul besar namanya kitab. Misal orang mau membahas tentang sholat, kan judul besarnya adalah sholat. Kitabus sholat, artinya judul besarnya adalah sholat. Tapi itu kan luas, perlu dirinci lagi. Sholat ini kita akan bahas yang apa ini, yang sunnah saja. Berarti babu sholati sunnah, atau babu al-masnunah, atau babun nawafil. Nah, itu dari sini. Tapi sunnah ini juga banyak. Kita khususkan yang di malam hari, berarti masuk lagi nanti dari bab ke pasal. Nah, berarti udah makin rinci tuh. Berarti anak judul yang kedua, ya, bab, fasal. Maka fasal ini nanti lebih rinci lagi. Misalnya bab as-salawat al-lailiyah, sholat malam. Nah, jadi khusus yang malam ini. Mau dirinci lagi sholat malam apa? Misalnya tahajud, berarti nanti ada namanya mabhas. Al-mabhas fi sholatit tahajud. Nah, berarti udah paling rinci itu. Tidak ada lagi rincian setelah yang namanya al-mabhas. Kitab, bab, fasal, mabhas. Nah, itu kita harus paham. Berarti kalau sudah masuk fasal, ini berarti lumayan udah mulai rinci nih. Nah, faslun fasal. Wa min ma'asil qalbi, di antara maksiat-maksiat qalbu.
bilang hati, atau bahasa agama yang sebetulnya qalbu itu artinya jantung, tapi orang awam bilangnya apa? Hati. Maksiat qalbu ar-riya yang pertama riya bi'amalil birri, dengan amalan-amalan baik. Wa huwal amal li ajlin nas, dan itu adalah amal atau beramal demi manusia. Jadi apapun kita punya pekerjaan, haruslah kita niatkan karena Allah. Rugi kalau amalan kita karena orang. Karena mungkin jadi teman kita lagi banyak duit, besok duit kita kurang jadi musuh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza zada mali fa kullun nasi khullani, fa in qalla mali fala khillun yusaqibuni. Kalau uangku bertambah, setiap orang ngakunya temanku, kata Imam Syafi'i. Fa in qalla mali, tetapi ketika hartaku kurang sedikit, maka tidak ada satupun orang yang sudi menemaniku. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, bukan orang biasa. Jadi ulama saja kalau nggak ada duit dijauhin, dan nggak bisa makan pala kambing orangnya itu. Jadi itu kelasnya ulama saja seperti itu. Hadirin rahimakumullah, maka jangan karena siapapun. Rugi kalau kita beramal karena manusia. Sebab amalan karena selain daripada Allah, apa hukumannya? Wa yuhbitu sawabaha, akan menggugurkan pahalanya. Capek udah iya, pahala kagak ada. Rugi kita. Makanya niat ngaji aja udah. Jangan saya mau ngaji nih malam ngaji bulanan di Jamatul Khair ya, karena tehnya mantep misalnya. Jangan rugi amat gara-gara teh doang amalan kita gugur ya. Apalagi karena apa misalnya, nggak boleh. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin rahimakumullah, kalau itu yang terjadi, amalan kita gugur. Amalan kita gugur. Jadi yang ada nggak ada pahalanya, yang udah ada gugur, rontok, yuhbat. Jadi yuhbat itu apa yang ada rontok pak, kayak daun kering. Kan rugi kita, boro-boro kita hoki amsyong kita. Yang ada nggak ada balasannya, yang udah ada rontok gara-gara itu, karena kegoyang dengan riya. Kok bisa? Bisa karena riya adalah kemusyrikan kecil. Riya artinya apa? Kemusyrikan kecil dia masuknya. Makanya kata Rasulullah, akhafu ma akhwafu alaikum ya asyirkul asghar. Ya. Mama ya Rasulullah ya ar-riya. Aku yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah penyakit menyekutukan Allah kecil-kecilan. Kata para sahabat, apa sih ya Rasulullah? Yaitu riya, beramal karena tidak demi orang, tidak demi Allah, tetapi karena orang lain, karena manusia dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita baru merasa rugi kalau memang itu buku catatan kita diperlihatkan. Orang baru dia kaget kalau buku rekeningnya dikasih ke dia, disodorin itu rekening bapak, baru kaget ternyata nol semua. Isinya kagak ada, padahal dia merasa dia nabung. Yang dia hitung-hitung kudunya mendapat 7 miliar, 10 miliar, tiba-tiba kagak ada isinya sama sekali, nol. Ini kan orang yang sangat merugi. Kaget dia, kenapa? Karena merasa melakukan sesuatu tapi tidak ada balasannya, merasa nabung tapi tidak ada saldonya, kebobolan. Nah ini riya, cara bagaimana ya setan membobol amal soleh kita, amal kebajikan yang ada tidak ada pahalanya, yang sudah ada gugur. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Hadirin rahimakumullah, kita hidup paling lama di dunia berapa tahun? Orang paling tua di semua siapa? Abah paling tua. Berapa abah umurnya? Taruhlah orang paling tua, kita kalau hidup paling lama 80, taruhlah 80. Udah belum tentu juga tuh. 80. Kita mati. Masuk kita ke alam kubur. Alam baru namanya alam barzakh. Di alam barzakh kita akan menanti dengan penantian yang lebih lama dari hidup kita di dunia. Kehidupan kita di bawah tanah lebih lama dari kehidupan kita di permukaan tanah.
Di dunia paling lama 80 tahun, nunggu kiamat belum tentu 80 tahun Pak. Belum tentu. Bisa jadi 1000 tahun lagi ke depan ini kita nggak tahu. Ya, berarti 1000 tahun lagi. Berarti menanti di dalam kubur lama. Menunggu apa? Menunggu dibangkitkan untuk dihisab. Bangkit kita dari alam kubur, nanti namanya hari kebangkitan disebut dengan yaumul ba'ats. Di tempat dikit di mana kita dikumpulkan disebut dengan mahsyar, tempat dikumpulkan, tempatnya. Mahsyar itu disebut makan, tempat kita dikumpulkan. Maka kita nanti semuanya akan dibangkitkan untuk dihisab satu per satu. Kalau kita kan di mall banyak, mau kemana kita bisa itu ke mana namanya, mau bayar di mana nih kita kasirnya kan bisa ada 10 kadang kalau lebaran kan. Tapi nggak bisa begitu, di akhirat timbangan cuma satu, sementara barang-barang itu kita ditimbang satu-satu. Hadirin rahimakumullah, sementara kita menunggu dihisab itu masih dunia Pak, belum akhirat, belum, masih dunia ya. Kenapa? Karena kita masih di atas tanah. Maka di dalam tafsir pada surah An-Nazi'ah ya, alal ardi ghairal ardi, kita di atas bumi tapi penampakannya bukan lagi bumi. Seperti yang saya ulang-ulang supaya kita takut sama Allah. Warnanya sudah putih. Kenapa? Karena ini tanah nyampur bau udah, yang lempung, yang putih, nyampur semuanya. Dan udah tidak lagi ada permukaan. Kenapa? Datar semuanya, tidak lagi ada tidak lagi ada lembah, tidak lagi ada gunung. Rata semuanya. Kenapa? Karena 40 hari 40 malam muter. Kalau orang mau ngecor tuh pakai mulut. Brot, rata semua, rata. Kalis dia dengan sendirinya. Tanpa diratain, rata sendiri. Begitulah permukaan bumi setelah ini dihancurkan, kemudian 40 hari 40 malam Allah jungkir balikan, kemudian ditambah dengan air hujan. Persis orang bikin adonan. Hadirin rahimakumullah, kita masih di atas tanah Pak. Tapi permukaannya bukan lagi tanah kemarin karena warnanya udah putih di dalam tafsir. Alal ardil bayda, alal ardi ghairul ardi. Di atas tanah yang warnanya keputihan kata ulama, tetapi masih di atas tanah, hanya saja bukan lagi yang kemarin. Tapi masih di sini. Tapi udah gak ada bangunan, gak ada pohon, gak ada jurang, gak ada gunung. Rata semua dari ujung ke ujung. Hadirin rahimakumullah, kita masih di dunia. Kita dihisab masih nunggu lagi. Lama itu. Secepat-cepatnya orang merasa dia dihisab. Apa di dalam hadis? Kantisarihi min salatin ila salat. Seperti orang nunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Kalau ini orang soleh banget, sesoleh-solehnya orang, itu kayak dia nunggu dari waktu sholat kedua dari sholat yang ini. Kayak orang habis sholat subuh nunggu johor. Itu lama kan? Lama. Itu udah bagus tuh. Ya. Dari johor ke asar berarti makin pendek tuh. Dari asar ke maghrib makin pendek. Dari maghrib ke isya makin pendek lagi. Itu mungkin semakin soleh lagi itu. Tidak ada yang lebih cepat dari itu. Nggak ada lebih cepat dari itu. Semuanya dihisab. Semuanya dihisab. Ya, semuanya dihisab. Meskipun ada, tapi itu orangnya hanya 70.000 saja. Dalam hadis yang sahih. 70.000 orang tanpa hisab langsung masuk ke dalam surga. Nggak perlu ngantri. Ya, pintu khusus ente nggak perlu ke kasir ente. Wah, tapi cuma 70.000. Akhirnya kita udah gak kebagian. Itu kelasnya sahabat, kita gak bagian kayaknya. Ya. Masuk 100 tahun kedua, zaman tabiin aja udah banyak orang di situ. Ya, kita jangan ngarep-ngarep udah ya, kayaknya udah kemungkinan kecil. Ridho udah kita. Tapi paling tidak kita dihisab masuk dalam kategori orang yang menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Karena itulah perasaan orang mukmin. Makin cepat dia, semakin banyak amal solehnya berarti. Hadirin rahimakumullah, itu masih dunia Pak. Masih dunia. Tetapi penampakan dunia sudah berbeda. Lewat kita di Shiratal Mustaqim. Ya. Lewat kita jembatan Sirat Mustaqim. Dari mauqif tempat kita berdiri di pinggir neraka itu. Ya. Kita akan berjalan di As-Siratal Mustaqim, jembatan yang lurus. Ya, kalau dalam beberapa riwayat, ya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam ini syarahnya ini juga ada sebetulnya. Ya. Itu syaratun
ma baina ainai Malik, rambut halus yang ada di antara dua mata malaikat Malik. Ini kan mata itu kan ada rambut nih. Bukan rambut ini, bukan, lebih gede lagi. Rambut ini, satu rambut ini diambil oleh malaikat Malik, dibentangkan. Itu yang jadi jembatan kita. Kalau begitu malaikat gede jangan ditanya, ngeri. Malaikat Malik itu adalah malaikat yang sangat mengerikan, direkturnya neraka, serem. Jibril aja, pendamping para nabi, pingsan Nabi Muhammad 3 kali. Lihat Jibril aslinya, Rasulullah pingsan 3 kali. Nggak pernah lulus Rasulullah bisa liatin begini, nggak bisa, langsung pingsan, ngeri. Rasulullah pun ketakutan. Itu Jibril. Bagaimana malaikat Malik penjaga neraka, direkturnya neraka. Hadirin rahimakumullah, kita akan melewati rambut yang dibentangkan dari pinggiran tempat kita berdiri yang tadi dunia itu menuju surga di ujung. Kalau kita sampai di ujung berarti kita sampai ke surga. Kalau nggak sampai kita jatuh neraka. Yang neraka masuk dalam neraka, yang surga masuk dalam surga. Itu disebut dengan akhirat. Itulah akhirat. Yang artinya adalah ujung atau akhir. Jadi kalau kita sudah masuk ke surga, yang masuk neraka, itulah disebut dengan akhir. Tidak lagi ada urusan di situ. Tinggal bertanggung jawab yang di neraka, tinggal merasakan nikmat yang di dalam surga. Itu disebut dengan akhirat. Hadirin rahimakumullah, berarti menunggu di dalam kubur ditambah dengan menunggu kita dihisab, itu lama sekali. Tetapi kehidupan yang sebentar kita di dunia ini akan sangat menentukan masa penantian kita yang lama itu. Pertanyaannya, maukah kita gadaikan yang panjang itu dengan yang singkat ini? Innamal hayatud dunya kalamhil basar. Dunia itu kayak orang berkedip sekelebat mata. Maka jangan pernah kita mau amalan soleh kita ini rusak. Lantaran apa? Lantaran kita ada niat-niat lain selain daripada Allah. Jangan sampai rugi kita, ya Allah. Dunia sebentar aja. Ya, makanya kalau ngaji-ngaji aja udah urusan. Ngaji jangan ada urusan apa-apa, udah ngaji. Ya, orang mau ngomong ngaji udah nggak peduli sudah. Kata mau apa wirid-wirid nggak ada urusan orang lain. Ya, aneh lagi ada urusan sama Allah, udah begitu aja udah. Ya. Karena kalau kita pikirin orang lain, maka disitulah awal dari riya. Disitulah awal dari kita akan memperhatikan. Dan orang yang riya itu adalah orang yang punya penyakit psikologis. Kenapa dia akan dihantui terus, merasa kayak begini kita kurangnya, kurang ganteng. Oh, salon dulu, salonnya ditutup, stres. Nah, kayak perempuan-perempuan kan begitu. Ya, dan kayaknya nggak cocok ya, Mak. Datang ke suaminya, kata suami, saya mah nggak tahu warna, Bu. Datang ke emaknya sengaja, Mak, kalau kerudung ini sama ini cocok nggak, Mak? Nah, kata emaknya, norak banget juga nggak cocok. Dibongkar lagi tuh kerudung. Kenapa? Karena dia mikirin penilaian orang lain. Kalau dia tidak ria, kalau orang tidak ria, yang penting satrul aurat, menutup aurat, masa bodoh dengan penilaian orang lain. Hidup tuh jadi ringan. Kenapa jadi berat? Karena kita mikirin orang lain. Itulah penyakit ria. Udah amalan kita rusak, setan mengaduk-aduk amal saleh kita, jadi saldo kita hilang, hidup pun kita jadinya apa? Penyakit jiwa. Cepat orang punya penyakit. Makanya orang yang ikhlas beramal karena Allah adalah orang yang dijaga hidupnya. Lihat orang-orang dulu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena hatinya bersih. Bahasa lain hati bersih teh ikhlas. Orang dulu mah biar katanya bisa Al-Fatihah, Yasin tiap malam Jumat, tapi ikhlas ngamalin. Enggak kayak kita baca Quran, baca Al-Qur'an. Ya, ke masjid juga kalau nggak dipanggilin Ustaz Arsi mau datang lah. Jadi kagak enak sama orang. Jadi datang teh karena orang lain. Nah, ini yang begini hadirin rahimakumullah, ini akan menjadi bumerang, akan menjadi sesuatu yang justru akan merugikan kita semua. Itu riya. Ini maksiat kalbu. Kalau ujub seperti takjub, bangga. Nah, ini takjub. Ya, dengan ketaatan terhadap Allah. Wa huwa syuhudul ibadah sadirah minan nafs. Wa huwa, dan ia yaitu ujub,
menyaksikan ibadah, bersaksi menyatakan ibadah tertentu sadiratan minan nafs, yang muncul dari hawa nafsu. Dia ngaku, ya pengakuan tentang ibadah tertentu. Kayaknya ini yang bagus. Makanya hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita sakaratul maut, yang datang bukan hanya tetangga kita, yang datang bukan hanya kerabat kita, justru itu tidak akan kita lihat. Ketika kita sakaratul maut, justru yang kita lihat adalah apa yang berdiri di kanan dan di kiri kita. Bahkan jangan-jangan na'udzubillah, itu makhluk yang diri di kepala kita. Na'udzubillah. Kalau orang nggak sholat ketika sakaratul maut, didudukin palanya oleh setan. Didudukin palanya oleh setan. Berani setan didudukin pala kita. Di kanan kita ada malaikat, kata malaikat qul la ilaha illallah, dibimbing oleh malaikat qul la ilaha illallah. Kata kirinya, orang didudukin palanya nggak bisa ngomong apa-apa, udah ngap-ngapan udah. Hadirin rahimakumullah, andai pun kita orang soleh, mudah-mudahan demikian kita berharap pada Allah, setan tetap akan datang di sebelah kiri kita, tetapi dia berbentuk orang yang soleh. Ya, seperti yang saya jelaskan, ya, ini pentingnya supaya kita ikhlas karena Allah, apa-apa jangan kita dibeli. Setan akan berbentuk orang soleh, berbentuk orang yang kita kagumi. Kemudian dia bertanya, ya, atau dia mengatakan, kau adalah orang soleh. Jangan takut, Allah menempatkan dirimu nanti di dalam surganya. Kalau kita unggut begini, berarti kita mengiyakan, berarti kita telah jatuh ke dalam ujab, bangga terhadap diri sendiri. Maka kita akan su'ul khatimah. Makanya saya pernah ceritakan, ada ulama yang ketika matinya dia bilang tidak, karena dia sedang apa? Bertarung melawan setan yang memuji dirinya. Maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, sedikit pun tidak ada niat baik dari setan. Sedikit pun tidak ada niat baik dari setan. Makanya jangan berteman dengan setan. Jangan berteman dengan setan. Karena tidak ada sedikit pun niat baik setan. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada yang berteman dengan setan, dan setan semakin menambah kesesatan kepada mereka. Setan, jin dan seterusnya, tuyul, apapun khodam dan seterusnya, itu membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk Allah yang satu itu tidak ada sedikit pun niat untuk membawa kita ke jalan petunjuk Allah. Itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran, fazaduhum rahaqa, semakin menambah sesat kepada jalan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu seperti yang saya pernah sampaikan pada pertemuan kita belakang, ini mengulang, jangan pernah tunduk dengan maunya setan. Kan ada orang alasan, ini jalan ini kudu kita taruh kasih makanan nih, ada rokok, ada makanan, kan begitu. Ya, ini mah bukan apa-apa, ini mah bukan. Ini mah kita mah bersosial sama setan kita temenin. Ada alasannya begitu tuh orang tuh. Ya, bawa melati ditebarin di situ. Alasannya apa? Alasannya apa? Supaya dia nggak keganggu. Ente takut sama setan? Lemah setan itu. Kalau kita lakukan itu, berarti kita sudah apa? Berarti kita sudah bersahabat dengan dia. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fazaduhum rahaqa. Setan akan semakin menyesatkan dia. Besok dia minta lagi yang lain. Lama-lama kita menjadi budak dia. Emang sih kita mampu, nggak rugi apa-apa, cuman rokok satu, menyang duit kita banyak. Tetapi bukan itunya, tunduknya kita kepada dia, berarti kita telah ganti bos, berarti kita telah ganti dunungan, apa namanya, dunungannya, atasan kita, bos kita. Kalau Allah bukan lagi bosnya kita, berarti Allah tidak ada kewajiban memberi upah kepada kita. Maka pantas kalau dikatakan luntur seluruh amal solehnya. Maka di dalam Al-Quran Kanjeng Rasulullah diingatkan, lakin asyrakta la habita amaluka. Muhammad, andai kau menyekutukan Allah, maka gugurlah seluruh amal solehnya. Itu Nabi, yang sekelasnya Nabi Muhammad, apalagi kita. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ya, maka ini hati-hati, ya. Ini sifat-sifat ini adalah sifat yang ditempelkan oleh setan di dalam diri kita. Ghaiban anil minnah. Yang ghaib itu maksudnya adalah yang kosong, anil minnah, dari ini mengharap
karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang riya itu kan nggak mungkin dia ngarep keutamaan dari Allah, justru dia sibuk ngurusin penilaian orang terhadap dirinya. Orang yang soleh, yang beriman, yang dia yakin semuanya dinilai oleh Allah, apapun yang dia gunakan, dia berharap Allah memberikan pahala. Ya, dia pakai peci, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan sholatnya diterima lantaran itu karena rambutnya nggak keluar. Semuanya ingatnya Allah. Kalau kita ingat penilaian orang, berarti kita masih riya, belum bersih jiwa kita belum. Ente kenapa pakai itu? Ya, kita harus belajar melawan, membiasakan. Karena kalau tidak, nggak bisa. Kita bisa-bisa nanti itu menjadi kebiasaan kita dan kita tidak sadar kita telah mengembangbiakkan sifat riya. Contoh begini, uji aja diri kita. Kita mau keluar deh, mau kondangan kek, mau ngaji kek, kita pakai baju. Ya, bisa kita lawan. Tapi kalau dia terus menghantui di dalam pikiran kita, ganti. Misalnya pakai baju. Ya, pakai baju yang bagusan. Ada pikiran kita. Orang-orang nanti bilang bagus nih. Itu udah mulai tuh setan termasukin pikiran kita. Itu riya tuh. Kita lawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke kamar mandi sekarang. Itu masih ada pikiran. Oh, berarti dia setan kuat. Ganti baju. Ganti yang lain. Kalau pikiran sudah nggak ada lagi, aman sudah. Itu cara kita membiasakan kita selamat dari sifat riya. Pakai cincin. Kalau nggak ada pikiran kosong, pakai. Tapi kalau ada pikiran, iya bagus nih orang nanti bilang ya. Tapi ini kayaknya bajunya warnanya coklat nih. Cincin aku udah coklat. Tanpa dirasa kita telah mengembangbiakkan bibit-bibit riya di dalam diri kita. Harus sampai kayak begitu kita introspeksi diri. Kalau nggak kayak begitu Pak, tanpa terasa kita telah jatuh ke dalam sifat riya. Ya, kita merasa beramal soleh, padahal tabungan kita kosong semuanya. Na'udzubillah. Nah ini ya sudah nyerempet-nyerempet tasawuf ini. Ya. Tetapi walhasil hadirin rahimakumullah, haruslah apa yang kita lakukan, ibadah apa lagi dalam kehidupan kita di luar ibadah kita yang ibadah mahal, semuanya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya bagaimana kita untuk bisa seperti itu? Pertama, hubungan kita harus bagus dengan Allah. Karena kalau sinyal kita bagus dengan Allah, komunikasi kita lancar dengan Allah, maka kita bisa lawan setan. Kita bisa lawan setan. Caranya bagaimana? Banyak berzikir kepada Allah. Hanya orang yang banyak berzikirlah dia bisa membentengi dirinya dari sifat-sifat yang seperti itu. Tenang bawaannya. Kenapa? Karena dia tahu Allah pasti ngasih pahala. Ya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, qalbu, hati kita akan tenang. Banyak zikir. Kalau malam Jumat, siang Jumat tambah lagi, lebih banyak lagi. Khususnya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biasanya sehari 6.000, kalau Jumat mulai maghrib ya, mulai maghrib itu usahakan ya setiap sholat fardunya 2.000. Jadi kalau 5 waktu sholat sampai ketemu lagi maghrib, itu kan udah masuk ganti hari tuh, maghrib ya kan, matahari tenggelam tuh masuk. Kalau bulan Islam tuh maghrib ganti harinya sudah. Ya, karena siangnya udah hilang. Tapi kalau bulan Masehi entar jam 12 ya. Maghrib, Isya, subuh, asar, atau mau maghrib lagi? Apa itu? Maghrib, zuhur, asar, maghrib, Isya. Ketemu Isya. Maghrib, zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar. 5 waktu salat itu. Dikali 2.000 berapa? 10. Jadi Jumat ini lebih banyak lagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersalawat. Karena kalau salawat itu lebih komplit. Istighfarnya ada di dalam, kemudian zikirnya kepada Allah juga di dalam. Karena salawat itu pasti disebut siapa dulu? Allah dulu disebut. Allah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah dulu disebut. Jadi itu sudah komplit. Zikir kepada Allah, kemudian salawat kepada Nabi kita, kemudian istighfar. Saya pernah sampaikan ya, ketika ulama-ulama ditanya ainahuma afdal, as-salawat atau istighfar, mana yang lebih utama? Banyak istighfar mohon ampun kepada Allah atau salawat?
ulama menjawab salawat. Kenapa? Karena salawat itu keuntungannya 3 Pak. Kalau istighfar cuma istighfar aja kita. Tapi kalau salawat 3 kita dapat. Pertama, di dalam Al-Quran kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 3 kategori yang bersalawat. Pertama Allah. Salawatnya Allah itu artinya apa? Artinya adalah rahmat. Salawatnya malaikat juga bersalawat pada Nabi, artinya apa? Istighfar, memohon ampun. Salawatnya manusia artinya adalah doa. Jadi kalau kita bersalawat artinya kita doa. Jadi kalau kita bersalawat kita dibalas salawat juga. Jadi kalau kita bersalawat Allah juga bersalawat untuk kita. Malaikat juga bersalawat untuk kita. Salawat Allah untuk kita artinya adalah kita dirahmati Allah. Salawatnya malaikat untuk kita artinya dia memohonkan ampun untuk kita. Jadi tanpa beristighfar tuh, mohonkan ampun untuk kita. Dan salawatnya kita artinya apa? Segala mohon-mohon kita yang baik-baik itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersalawat itu komplit Pak. Ya udah ada doanya, istighfarnya, sama mohon rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Makanya orang yang 10.000 sehari cobain aja dah. Cobain aja. Jangan menyerah dulu. Jangan nyerah dulu. Ya, di situ ngeburu pertandingan Piala Dunia jam 2. Wah, dibela-belain. Enggak ada. Waduh, jam 2 ini kuat enggak ya? Enggak dipikirin tuh. Ya. Dengan mudah kita dengan senang hati. Kenapa untuk yang itu tidak? Jadi untuk hari Jumat, malam Jumat, ya mulai malam Jumat, ya hari Jumat itu amalan kita ditambah lagi zikir karena itu hari yang utama. Dan itu juga sekaligus apa? Sekaligus harapan bahwa kita juga mati di hari Jumat. Bila orang mukmin mati di hari Jumat, maka Allah bebaskan dari siksa kubur. Tidak ada siksa kubur. Aman dia di dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ya cara bagaimana kemudian kita ini bebas dari yang namanya ujub tadi dan ria ini dengan membangun hubungan yang baik kita dengan Allah dengan cara berzikir sebanyak-banyaknya. Kemudian zikir yang utama adalah salawat, zikir yang lainnya juga baca. Yang utama salawat diperbanyak, khusus malam dan siang Jumat itu ditambah-tambah lagi makin dahsyat. Insya Allah segala hajat kita dikabul oleh Allah dalam waktu yang dekat. Kemudian wasyakku fillah, ragu terhadap Allah ini juga adalah penyakit hati. Wal amnu min makrillah, aman dari tipu daya, aman dari apa? Dari apa ini makrillah. Ya, Allah merancang sesuatu yang buat kita celaka, buat kita rugi. Ya, menentukan sesuatu yang rugi buat kita makan. Kita jangan merasa aman. Artinya apa? Setiap kita harus merasa bahwa mungkin saja Allah membuat kita celaka. Mungkin saja Allah mencelakakan kita, menyimpan kita di dalam nerakanya, andai kita tidak ibadah kepadanya. Maka rasa khawatir, bahasa Arabnya adalah khauf, ini menjadi penyeimbang dari harapan-harapan kita, raja kita kepada Allah. Dua-duanya itu seimbang antara berharap dengan takut, raja dengan khauf. Ayo kita raja ngarap sama Allah, ngarap pahala, ngarap dunia, ngarap harta, tapi kita nggak pernah khauf sama Allah. Nggak pernah ada pikiran, ya Allah, diterima nggak sholat saya? Nggak pernah, pede aja gitu. Nah ini justru orang-orang yang kata para ulama sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kudu ketar-ketir Pak, ya Allah, tadi kita sholat maghrib diterima nggak ya sama Allah? Ya Allah, diterima nggak ya? Udahlah tambahin sama sunatnya, gitu. Ya, andai benaran tidak diterima oleh Allah, ditambal dari amalan-amalan sunnah kita. Nah ini hadirin rahimakumullah, ya tentunya semuanya harus kita upayakan untuk kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat nanti. Ya, untuk ruh kita yang terbaik kehidupan nanti di akhirat nanti. Karena ruh kita ini, ya, dia sekali Allah ciptakan dia tidak mati selamanya, dia hidup kekal. Ruh itu abadi, tidak mati, tidak hancur. Yang hancur hanya jasad kita, dia pindah alam, ditinggalin ini casingnya, dia pindah ke alam lain. Ruh kita, nyawa kita, dia tetap hidup. Nah kita buat mudah-mudahan ruh kita berada di tempat yang baik, tempat ya Allah, amin ya rabbal alamin.